Hai, ketemu lagi. Pada tempo ini kita akan lanjut mengenali beberapa tips AutoCAD bagi pengguna baru atau pemula supaya bisa membantu kalian lebih mudah dalam mengenali dan meningkatkan kemampuan kalian di AutoCAD. Oke, langsung saja kita mulai ke tipsnya. Misalnya dengan objek seperti ini, kita akan mengurutkan nomornya secara langsung, jadi tidak satu-satu seperti ini. Nah, caranya adalah kita blok dulu angkanya saja. Untuk lingkarannya kita nggak usah blok. Kemudian kita ketikkan perintah di keyboard, yaitu Ticon. Nah, Ticon ini berfungsi untuk menambahkan penomoran berurutan pada teks atau objek. Lalu kita pilih X untuk dari kiri ke kanan dan Y dari kanan ke kiri, lalu kita enter dan pilih override, maka nomor tersebut akan terurut secara otomatis. Sekali lagi kita coba, kita blok nomornya saja, kemudian untuk perseginya kita hilangkan bloknya, lalu kita ketikkan perintah Ticon, kita pilih X, enter, dan pilih yang ini. Misalnya kita akan coba lagi untuk dari kanan ke kiri, kita ketikkan Ticon, kita pilih Y, enter, pilih ini, maka angkanya akan terurut dari kanan ke kiri. Kemudian kita lanjut ke cara untuk mengcopy sebuah objek tanpa garis bantu. Misalnya di sini ada objek yang kita akan pindahkan ke tengah. Sebagai contoh, biasanya kita akan membuat garis bantu seperti ini, lalu objeknya dipindahkan ke tengah seperti ini agar mendapatkan jarak yang presisi. Nah, ada cara yang mengcopy objek tersebut di antara dua objek ini menggunakan perintah M2P. Langsung saja kita coba caranya. Pertama kita blok dulu objek yang ingin kita pindahkan ke tengah-tengah, lalu ketikkan M dan pilih titiknya. Nah, pada saat ini sudah bergeser, kita ketikkan M2P, lalu enter, lalu kita ke titik sebelah kiri, tentukan, klik, dan kita ke titik sebelah kanan, lalu kita klik, maka objek tersebut berada di tengah-tengah kedua objek. Jadi fungsi dari M2P ini untuk menentukan titik tengah di antara dua titik atau objek tersebut. Kemudian kita lanjut ke tips selanjutnya, yaitu cara untuk menentukan garis tengah dari objek ini. Misalnya kalau kita ngecek manual, pasti akan mencari titik tengah dengan garis hijau ini. Nah, cara mudahnya adalah kita langsung ketikkan center line, lalu klik objek pertama dan keduanya, maka akan muncul garis center line seperti ini. Bisa juga dari atas lalu ke bawah. Nah, maka tengah-tengahnya akan muncul garis center seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu fungsi dari command center line. Kemudian kita lanjut untuk menggunakan perintah fillet. Nah, di sini kita akan merubah setiap sudut dari objek ini dengan cara keseluruhan atau sekaligus, jadi tidak merubahnya secara satu-satu seperti ini. Nah, jadi kita akan rubah secara keseluruhan. Caranya, kita blok dulu, kita sambung semua garis ini, kita blok, lalu ketikkan J yang artinya join, enter. Setelah itu kita ketik fillet, ketikkan R, masukkan radiusnya misalnya 5, lalu jangan lupa ketik P dan lihat
perubahan pada objek ini. Dia akan merubah lekukan menjadi mulus sesuai dengan derajat yang kita masukkan. Langsung klik, maka objek tersebut akan jadi seperti ini. Jadi kira-kira begitulah fungsi fillet plus tombol P. Kemudian kita lanjut ke tips selanjutnya, yaitu cara menggunakan heads agar heads ini mengikuti area jika diperbesar atau diperkecil. Sebagai contoh, langsung saja, misalnya di sini ada sebuah area yang ingin kita heads. Sebagai contoh, area ini langsung saja kita heads. Lalu kita pilih ini. Nah, di sini sudah ada area yang terhasil. Ketika garis ini kita perbesar areanya, maka arsirannya tidak mengikuti garis. Nah, gimana caranya biar arsirannya bisa mengikuti garis? Kita akan coba sekali lagi. Pertama, ketikkan head, kemudian kita pilih jenis arsirannya, misalnya ini. Kalau sudah, jangan dulu kita klik, kita aktifkan associative heads. Nah, jika ini sudah aktif, baru kita klik arsiran areanya. Jika sudah, kita akan cek apakah arsirannya mengikuti area yang kita perbesar. Kita akan coba. Nah, di sini arsirannya sudah mengikuti luas area yang kita geser. Jadi kira-kira itu fungsi dari associative heads. Kemudian kita next ke tips selanjutnya, masih dalam seputaran perintah heads, yaitu cara bagaimana agar semua objek yang kita pilih akan terasir. Caranya, langsung saja kita blok semua objek yang ingin kita asir, lalu ketikkan H atau heads, enter. Setelah itu kita pilih misalnya ini jenis arsirannya, lalu kita blok objek yang tadi. Nah, maka dia akan terasir secara keseluruhan. Kemudian untuk memisahkan antara arsiran satu dengan arsiran yang lain, yaitu dengan cara ke pengaturan option, lalu pilih yang ini, maka seluruh arsirannya akan terpisah satu persatu seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu beberapa tips tentang comment heads. Lalu kita lanjut ke tips selanjutnya, yaitu cara bagaimana untuk menutupi sebuah area dengan sebuah objek yang ada di bawahnya. Pertama, kita buatkan persegi di sini sebagai contoh, lalu kita ketikkan wipe out. Nah, di sini wipe out-nya berfungsi untuk menyembunyikan atau menutupi objek dalam gambar dengan area yang menutupi objek di bawahnya. Langsung saja kita klik dan kita ikuti garis perseginya ini. Nah, jika sudah menutupi, lalu kita enter dan kita akan coba pindahkan ke area arsiran ini. Apakah areanya akan tertutup? Kita ketikkan M dan areanya sudah tertutup. Jadi seperti ini fungsi dari wipe out. Kemudian kita juga bisa hilangkan frame-nya. Ketikkan wipe out tapi pilih yang frame. Nah, angka 1 di sini kita ketikkan dengan angka 0 untuk menghilangkannya, lalu enter. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kemudian ada cara cepat juga untuk menggunakan perintah wipe out. Caranya kita blok, lalu kita ketikkan wipe out seperti ini, dan kita ketikkan P, lalu enter. Nah, di sini kita pilih yes, maka objek ini sudah terwipe out. Langsung saja kita kopikan. Nah, di sini dia sudah terwipe out. Kemudian kita cek frame-nya.
lalu kita gantikan angka 0, nah maka akan jadi seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu tips dari wipeout. Lalu kita lanjut lagi ke tips selanjutnya, yaitu cara untuk menciptakan banyak salinan dari objek. Misalnya kita pakai objek yang ini, kita blok semua, terus kita kopikan CO. Nah, di sini kita cari titik tengahnya, klik, dan kita geser ke bawah. Setelah sudah tergeser seperti ini, lalu ketikkan A di keyboard, enter, dan masukkan jumlah kalian salinannya. Misalnya ingin membuat 5 salinan, saya ketik 5, enter, maka di sini sudah ada objek yang tersalin sebanyak 5 kali yang berjarak presisi seperti ini. Jadi semua jaraknya sama ya. Misalnya seperti ini, saya klik, maka akan jadi objek sebanyak ini sesuai angka kelipatan yang kita masukkan. Lalu kita lanjut lagi ke cara untuk menghitung luas dari suatu objek. Misalnya di sini kita buat persegi. Nah, kita akan hitung luas dari objek ini. Caranya langsung saja ketikkan AA di keyboard, enter, kemudian ketik O, lalu arahkan kursornya ke garis dan klik. Nah, maka di sini sudah ada angka, area, dan perimeternya. Jadi kira-kira seperti itu cara untuk menghitung luas area. Kemudian kita lanjut ke cara untuk mencari atau memilih objek berdasarkan warna, lapisan, tipe garis, dan jenis objek dengan menggunakan Quick Select. Pertama kita klik kanan, lalu kita pilih Quick Select. Nah, di menu sini kita pilih warnanya. Misalnya di sini sudah ada warna merah sama putih dan kita ingin memilih salah satu warna. Jadi tidak memilihnya satu-satu. Langsung saja di sini kita pilih color dan object type-nya kita ganti ke circle. Lalu kita pilih select object dan kita blok semua. Lalu enter. Setelah itu pilih OK. Maka objek yang berwarna merah akan terselect semua, akan terpilih semua seperti ini. Jadi itulah beberapa tips di AutoCAD yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah proses menggambar kalian dan juga bisa meningkatkan kemampuan kalian di AutoCAD. Oke, semoga video kali ini bisa membantu. Jangan lupa kasih like dan komennya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di tempo berikutnya.